Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahrullah Azizah dengan NIM 031. Di sini saya akan mempraktekkan tentang komunikasi verbal dan nonverbal dengan tema hepatitis B pada ibu hamil. Terima kasih. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Azizah, tugas pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh iya, mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa, nggih? Nama saya Ibu Aurin, Bu. Oh, baik Ibu Aurin. Jadi begini, Bu. Saya mau melakukan tes hepatitis B ke Ibu Bidan. Nah, saya sekarang kondisinya lagi hamil. Wah, selamat ya Ibu atas kehamilannya. Sudah masuki minggu keberapa, nggih? Oh iya, alasan Ibu ingin melakukan tes hepatitis B ini apa? Sudah masuk minggu ke-8, Bu. Jadi begini, Bu Bidan. Saya mau melakukan tes hepatitis B ini dikarenakan urin saya berwarna kuning gelap, fase saya berwarna pucat, dan saya juga merasa lelah, Bu Bidan. Karena saya takut, jadinya saya browsing ke internet dan yang keluar malah hepatitis B. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik Ibu Aurin, tidak usah terlalu khawatir. Untuk mengetahui kebenarannya, langsung saja kita melakukan tes hepatitis B-nya ya, Bu. Sebelumnya saya cek tekanan Ibu terlebih dahulu ya. Iya. Baik Ibu, sudah selesai pengambilan sampel darahnya. Nah, sampelnya ini akan saya serahkan kepada pihak laboratorium dan hasil tesnya ini akan keluar sekitar 5-7 hari ke depan. Sekarang Ibu Aurin boleh kembali pulang ke rumah dan nanti pada tanggal 29 April Ibu boleh kembali ke sini untuk melihat hasil tesnya. Baik Ibu, sudah selesai, Ibu boleh pulang terlebih dahulu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Saya pamit dulu. Oke, sama-sama, hati-hati Bu. Selamat siang Ibu, apakah benar dengan Ibu Aurin yang kemarin, deh? Benar, Bu. Jadi bagaimana nih hasil labnya? Jadi begini Bu, hasil labnya keluar dan menyatakan hasil tesnya itu bahwa tes hepatitis B-nya itu reaktif, yang artinya Ibu Aurin itu benar telah terinfeksi virus hepatitis B. Bisa dilihat Ibu. Lalu saya harus bagaimana ya, Bu? Soalnya ini hasil tesnya menyatakan ABS-AG-nya ini reaktif. Saya takut nanti janin saya akan menjadi sesuatu yang buruk pada janin saya. Tidak usah khawatir yang berlebihan Bu. Khawatir tidak apa-apa, tapi jangan yang berlebihan. Kasihan juga janinnya nanti kan. Nah, jadi sebenarnya ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara positif atau tidaknya hepatitis B pada proses penanganannya, proses kontrolnya itu
Semuanya sama Bu, cuman yang membedakan itu pada saat Ibu Aurin melahirkan nanti, si adik bayinya ini harus segera mendapatkan vaksinasi, yakni vaksinasi vitamin K, vaksinasi hepatitis 0, kemudian HBIG dalam 1 kali 24 jam Bu. Nah, pemerintah ini sudah juga punya program yang mana kalau ibu melakukan tes kesehatan, kemudian tertera bahwasanya tes hepatitis B-nya itu positif, itu sudah disiapkan vaksin Bu. Nanti vaksinnya itu disimpan di puskesmas atau di fasilitas dinas kesehatan, begitu Ibu. Oh, jadi begitu ya Bu Bidan? Iya Ibu, insya Allah selama ini tuh tidak ada masalah pada kasus ini. Ibunya baik-baik saja, bayinya juga tidak ada gangguan yang parah begitu Bu. Namun alangkah baiknya jika Ibu Aurin melakukan kontrol atau USG ke dokter kandungan dan juga kontrol ke dokter spesialis internal atau penyakit dalam supaya hepatitis B-nya itu bisa terobati. Biar nanti itu saat ibu melahirkan itu tidak mengganggu pada si janin, begitu Bu. Kenapa ya Bu Bidan kok saya harus melakukan kontrol ke dokter spesialis? Kenapa kok tidak ke Bu Bidan saja? Iya Ibu, karena yang bisa melakukan dan yang bisa menjelaskan secara rinci itu adalah kewenangan beliau, yakni dokter spesialis kandungan dan juga dokter spesialis penyakit dalam, begitu. Baik Bu Bidan, saya akan melakukan kontrol ke dokter seperti yang dikatakan Bu Bidan. Oke Bu, dikarenakan jika seorang ibunya itu positif hepatitis B dan tidak melakukan pengobatan dan tidak terkontrol, itu ditakutkannya dan dikhawatirkannya itu terjadi penularan terhadap bayinya saat proses persalinan nanti. Serta nanti saat proses persalinan ibu tidak boleh milih melahirkan ke praktek bidan, harus ke rumah sakit yang telah ditentukan dan telah dirujukan oleh pihak puskesmas. Begitu ya Bu? Baik Bu. Oh iya, tapi saya kenapa ya kok bisa positif hepatitis B? Sedangkan saya itu tidak pernah pakai tato dan tidak pernah transfusi darah Bu. Jadi begini Bu, salah satu penularan terbesar hepatitis B itu adalah ibu kepada bayinya saat proses persalinan. Maka dari itu hal yang sangat penting dilakukan itu adalah melakukan pemeriksaan apakah ibu hamil itu mengidap hepatitis B atau tidak, supaya generasi kedepannya ini tidak ada yang terinfeksi hepatitis B, begitu Bu. Dan orang yang positif hepatitis B ini menunjukkan gejala yang tidak spesifik seperti kelelahan, anoreksia, mual, sakit kepala, nyeri otot, serta demam dengan derajat rendah, begitu nih Bu. Oh iya Bu Bidan, pas lahiran nanti apakah ada ketentuan saya harus melahirkan normal atau sesar ya Bu ya? Tergantung indikasi obstetrinya Bu. Artinya kalau tidak ada kendala, ibu tetap bisa lahiran secara normal. Tapi kalau ada halangan seperti kelainan posisi atau ari-ari ada di bawah, itu intinya ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk ibu melakukan persalinan secara normal, itu akan dilakukan operasi sesar Bu. Jadi tidak semua pasien dengan positif HBsAg ini dilakukan operasi sesar, tergantung keputusan dokternya juga begitu. Tapi seperti yang telah saya katakan tadi, saya tekankan lagi ya Bu, ibu tidak boleh melahirkan di praktek bidan karena fasilitas rumah sakit yang menangani kasus-kasus rujukan seperti itu tuh sudah lengkap penanganannya, jadi lebih baik di rumah sakit ya Bu. Baik Bu, tadi kan Ibu bilang bayi saya sudah mendapatkan suntikan HBIG. Nah, apakah bayi saya ini aman dari hepatitis B nih Bu? Belum Ibu, adik bayinya ini juga harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dan nanti pada saat usia 9-12 bulan, adik bayinya ini harus dicek lagi HBsAg dan anti HBs-nya. Nah, di kedua pemeriksaan ini Bu yang menentukan apa adik bayinya ini sudah aman atau terlindungi dari positif hepatitis B-nya, begitu. Sedangkan dengan Ibu Aurin sendiri juga harus melakukan konsultasi ya Bu, dan pemeriksaan kepada dokter spesialis penyakit dalam supaya mendapatkan terapi dan pengobatan selanjutnya, begitu ya Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih atas masukannya Bu. Ya Ibu Aurin, sama-sama. Semoga Ibu Aurin dan bayi sehat selalu ya Bu ya. Dan jangan lupa istirahat yang cukup Bu, jangan begadang, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat, serta diatur pola hidupnya, begitu ya Bu.
Baik Bu Bidan, saya pamit dulu nggih. Terima kasih Bu Bidan. Iya Ibu, apakah Ibu sudah dijemput atau mau saya pesankan ojol? Tidak usah Bu Bidan. Oh, Saya sudah dijemput sama suami saya. baik Bu, terima kasih ya Bu atas kedatangannya. Semoga Ibu cepat sehat dan hati-hati di jalan. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.